Kita membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca buat kita, silakan Bapak Ibu sekalian menyimak di dalam bagian Alkitabnya masing-masing. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Di sana dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat yang 11, dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bagian ini adalah bagian yang indah sekali. Yang pertama, kalau saya perhatikan bahwa Petrus itu yang selama ini kita kenal sebagai orang yang cepat berkata-kata, cepat berucap, tapi saya melihat dia orang yang sangat baik. Kenapa saya bisa berkata bahwa dia orang baik? Dikatakan waktu Yesus datang ke pantai Genesaret itu, kemudian Yesus mulai mengajar orang-orang banyak, langsunglah menuju kepada perahunya Simon Petrus. Lalu Simon Petrus diminta untuk menolakkan sedikit perahunya sedikit jauh dari pantai, supaya dia bisa mengajar orang banyak yang datang untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Menarik, orang pada waktu itu begitu antusias mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan ini sesuatu yang sangat indah sekali. Ya, kita bisa melihat bahwa ternyata orang waktu itu bukan datang di gedung-gedung, tapi datang ke pantai-pantai. Mereka mau dengar sesuatu yang sangat indah, berita firman Tuhan, terutama tentang kerajaan Allah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus ketika baru memulai pelayanannya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mereka diminta untuk bertobat. Sama juga dengan berita Yohanes Pembaptis bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah itu sudah dekat. Kerajaan Allah bicara tentang pemerintahan Allah yang adalah memerintah bukan dengan pemerintahan berupa kerajaan-kerajaan, tapi pemerintahan yang menguasai, yang memerintah, yang bertata dalam kehidupan seseorang, yang membawa orang kembali kepada Tuhan, bertobat dari dosa-dosanya. Nah, dalam bagian ini, ketika Yesus masuk ke dalam perahunya dan menyuruhnya untuk menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai, Petrus segera melakukannya. Saya sebut bahwa pelayanan yang pertama yang dilakukan oleh Petrus adalah pelayanan area pantai. Jadi sedikit menolakkan perahunya dari area pantai, dia mau melakukannya. Kemudian ketika Yesus menggunakan perahunya untuk mimbar dalam tanda kutip, berkhotbah, maka dia nggak keberatan. Padahal dia barusan saja pergi menjala ikan,
baru saja membersihkan jalan-jalannya, dan dikatakan mereka memang sudah mau pulang karena nggak dapat apa-apa. Tapi karena Yesus menggunakan perahunya untuk menjadi mimbar, maka mau nggak maulah dia melayani Tuhan Yesus. Saya berpikir-pikir, kalau saya sudah semalaman melakukan segala sesuatu, kemudian Tuhan minta saya lagi untuk lakukan sesuatu, memakai yang saya punya untuk melayani dia, ya mungkin saya sedikit berpikir-pikir ya. Tapi ternyata Petrus tidak. Perahu yang digunakan mau dia pakai. Dan ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata pelayanan bisa dikerjakan di mana-mana. Entah itu di pantai, bisa menggunakan perahu menjadi sebagai mimbar untuk berkhotbah, menyampaikan suatu kebenaran. Dan dengan senang hati Petrus pun ikut mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi menarik juga ya. Ia juga seorang pekerja keras, karena dia semalaman dikatakan pergi menjala ikan. Kami sudah bekerja keras semalam-malaman, tapi tidak mendapat apa-apa. Ya kadang-kadang kita sulit juga menemukan orang seperti Petrus yang hati tulus, mau dengar khotbah, mau menggunakan apa yang dia miliki, dan juga mau diminta tolong untuk lakukan sesuatu. Sepertinya sederhana, tapi ini area pantai, pelayanan area pantai saya sebut ya. Pelayanan yang belum terlalu menguras tenaga, hanya membutuhkan tolong sedikit Petrus, perahunya, oke Tuhan Yesus. Saya pakai perahunya, ya Petrus saya masuk, ya dia membiarkan Tuhan Yesus masuk ke dalam perahunya. Dalam bagian ini saya memperhatikan bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat indah, meskipun belum mengganggu zona nyaman daripada Petrus. Ya saya kadang-kadang nggak enak hati juga minta tolong Pak Martinus. Ini kemarin saya minta tolong Pak Martinus beli speaker. Kemudian Pak Martinus sudah bikin banner sampai 3 saya lihat dibuat Pak Martinus. Kadang-kadang kita nggak enak hati juga kalau minta tolong orang gitu kan. Tapi yang pasti bahwa mari kita melihat, ya ini satu area yang Tuhan percayakan untuk bisa kita lakukan tugas tanggung jawab kita. Ya kadang-kadang kita dapat menemukan orang-orang yang luar biasa, yang punya hati, ya mau ambil bagian menjadi singer, pemain musik, dan semua bagian yang lain. Ya kita memerlukan orang-orang yang demikian. Saya pernah dengar khotbah Pak Tong berkata bahwa kadang-kadang di dalam suatu pelayanan yang besar, kita membutuhkan orang-orang yang melakukan suatu pelayanan yang kecil. Bukan hanya yang terlihat, tapi juga yang tidak terlihat. Sampai suatu kali dia berkata bahwa di dalam pelayanan KKR-nya, dia berkata, kalau tidak ada tempat untuk dia berdiri di atas mimbar yang membuat itu, dia tidak mungkin bisa berkhotbah dengan baik. Atau kemudian misalnya dia khotbah di lapangan, kemudian ada panggung yang dibuat. Kalau orang itu tidak sungguh-sungguh mengikatkan, membuat panggung itu dengan kokoh, maka bisa berantakan semuanya. Ternyata yang kita sebut pelayanan area pantai pun, yang sederhana itu pun, itu diperlukan. Dalam bagian ini ya jangan anggap remeh, meskipun itu pelayanan kecil. Kalau kita kerjakan untuk Tuhan, pasti membuahkan sesuatu yang berarti untuk suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ingat dulu waktu saya pertama kali melayani sebagai pemusik, ya saya belajar bahwa semua pelayanan memang membutuhkan orang yang sungguh-sungguh. Ada suatu pemahaman yang kita perlu perhatikan bahwa Tuhan bisa memakai bejana yang kecil, Tuhan juga bisa memakai bejana yang besar. Tapi Tuhan tidak bisa memakai bejana yang kotor, yang belum dibersihkan, yang tidak mau. Tuhan tidak bisa memakai orang yang tidak mau.
tapi orang yang mau. Maka untuk memulai segala sesuatu dalam pelayanan, dalam apapun juga sebetulnya dimulai daripada mau, bukan mampu. Kalau kita mau, nanti Tuhan berikan suatu kemampuan. Apa yang mau saya katakan di sini, bahwa Petrus, dia adalah seorang yang mau, tapi dia rasa kurang mampu. Karena apa? Karena berikutnya dikatakan ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dalam bagian ini tadi dia hanya menggunakan fasilitas miliknya Simon. Tapi Tuhan gak puas hanya pergunakan fasilitas itu, atau Tuhan tidak puas hanya Petrus melayani di area pantai saja. Tapi kemudian di sini supaya bertolaklah ke tempat yang dalam. Artinya apa? Artinya Petrus, sekarang kita akan keluar dari area pantai. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Tadi zona nyaman, sekarang bertolaklah ke zona yang tidak nyaman. Orang biasanya mencari ikan pada malam hari, dan itu yang dikerjakan oleh Simon Petrus. Dan hampir rata-rata, karena mereka penjala ikan, mereka tahu kapan musim ikan, di mana mereka bisa mendapat ikan. Tapi entah kenapa pada waktu itu sama sekali tidak mendapat apa-apa. Tetapi anehnya Tuhan Yesus datang memakai perahunya untuk berkhotbah. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh menolakkan perahunya jauh dari pantai, dikatakan bertolaklah ke tempat yang dalam. Hanya itu saja? Tidak. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saya mau tanya, kira-kira kita sudah kerja jerih payah sepanjang malam, kemudian Tuhan Yesus datang, ayo tebarkan jala. Dan itu tidak tepat pada siang hari untuk menebarkan jala. Seharusnya malam hari. Ini nggak pas dengan rumus, dengan situasi, dengan kebiasaan. Bahkan ini berlawanan dengan pemahaman kita. Apakah kita mau mengerjakannya? Kadang-kadang kita berpikir bahwa wah sulit, nggak mungkin bisa terjadi. Bukan hanya melawan zona nyaman kita, tapi ada suatu pemahaman yang berkata bahwa dalam segala hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, jangan kita berfokus pada masalah. Jangan kita berfokus pada apa yang menjadi pengalaman kita yang buruk. Jangan berfokus pada apa yang kita alami yang tidak menyenangkan. Tapi sekarang mulailah lepaskan pengalaman itu. Berfokuslah kepada apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan, itu pasti yang terbaik, yang paling benar bagi kehidupan kita. Kalau orang berkata bahwa nggak mungkin lah anak desa bisa maju, nggak mungkin lah orang miskin bisa berhasil, nggak mungkin lah orang ini bisa jadi anak yang pintar, nggak mungkin lah dari sakit bisa sembuh, dari gagal bisa berhasil. Saya melihat dalam realitas kehidupan pelayanan yang kami kerjakan, banyak hal-hal yang tidak mungkin Tuhan kerjakan menjadi mungkin. Sehingga dalam bagian ini Petrus pun sebetulnya mempunyai pemahaman nggak mungkin sebetulnya. Tapi dia menjawab ayat yang kelima, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.
Coba perhatikan di sini. Guru, maksudnya apa? Yesus tadi kan sedang berkhotbah kepada orang banyak. Ya sungkan juga menolak. Dia kan seorang guru. Nanti kalau saya tolak bagaimana? Ya mungkin kalau saya minta tolong, orang juga sungkan menolak ya. Sebetulnya nggak mungkin. Tapi karena ya pendeta Niko minta, ya mau nggak mau lah kita kerjakan. Nah itu dasar perkataan daripada Petrus. Karena engkau sebagai guru, meskipun kami telah sepanjang malam bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, ya udahlah mau gimana? Karena engkau yang menyuruhnya, dikatakan. Kami akan menebarkan jala juga. Sebetulnya cukup beralasan dia nggak mau. Karena apa? Dia sudah kerja keras. Ya kecuali kalau kita belum melakukan sesuatu, kemudian kita tiba-tiba menolakkan, nah itu kan nggak beralasan. Tapi ini udah ada bukti. Sudah sepanjang malam, sudah kerja keras. Kemudian apa yang terjadi? Tidak dapat apa-apa. Alasan yang kuat sekali. Tetapi ingat, kadang-kadang memang kita membutuhkan satu iman yang percaya kepada apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Maka kita jangan terlarut pada masalah dan melihat situasi. Kalau kita melihat segala sesuatu dengan cara pandang kita secara manusiawi, kita akan kecut, kita akan takut, bahkan kita akan berhenti. Tapi waktu kita mulai menatap pada apa yang dia katakan, maka sedikit banyak memberikan satu kobaran api, semangat pada kita untuk melangkah maju seperti yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Jadi alasannya luar biasa yang disampaikan sebetulnya. Kemudian dan setelah mereka melakukannya, yang keenam, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ini menarik sekali. Tadinya ada alasan, ya mungkin ya udah tebarkan saja seperti yang dia mau. Tapi ternyata yang terjadi adalah mereka menangkap sejumlah besar ikan. Kemudian jala mereka mulai koyak. Mereka nggak mampu seorang diri untuk menampung ikan itu. Perlu bantuan daripada perahu yang lain. Apa yang kita bisa lihat dalam bagian ini? Bahwa ketika seseorang taat pada apa yang Tuhan kehendaki untuk dikerjakan, maka Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memimpin apa yang mereka kerjakan. Ya, sehingga dalam bagian ini saya berpikir bahwa ya kunci dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah ya kita percaya apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan mau lakukan ini, kita kerjakan. Dan menarik di sini bahwa mereka bukan hanya bersukacita seorang diri, tetapi juga mampu membawa sukacita itu kepada orang lain. Bahkan mendatangkan perahu yang lain, teman-teman yang lain. Lalu bukan hanya perahu itu diisi sampai penuh, tapi yang membuat saya kaget adalah bahwa perahu itu hampir karam. Dan seorang nelayan, ya kalau kita sih kaget karena kita bukan seorang nelayan. Dan seorang nelayan Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini
seorang berdosa. Petrus pun kaget. Selama ini mereka menangkap ikan, tapi ikan nggak nyampe, membuat perahu mereka hampir tenggelam. Siapa yang mendatangkan ikan-ikan itu? Ya, saya percaya Tuhan mendatangkannya. Lebih banyak lagi Tuhan bisa lakukan itu. Dan saya selalu ingat seorang dosen berkata bahwa siapa yang bisa menaklukkan hati manusia? Tuhan. Siapa yang mengubah hati Bapak Ibu sekalian? Tuhan. Siapa yang bisa mengubah hati seorang Simon? Tuhan. Dengan cara apa? Ya, dengan caranya yang sempurna. Sepertinya sangat natural, sangat alamiah. Melalui ikan yang banyak, perahu hampir tenggelam. Tapi ini bukan hanya bicara tentang berkat yang Petrus terima, tapi ini bicara tentang bahwa ketika seorang taat pada Tuhan, bahwa Tuhan bisa membuat sesuatu terjadi lebih besar dari apa yang kita pikir secara jasmani. Mungkin harapan Petrus adalah, wah, saya dapat ikan yang banyak, saya akan lega. Ternyata Tuhan membuat lebih. Apa lebihnya? Di perahu yang sama, di mana Tuhan Yesus berkhotbah, di mana banyak ikan-ikannya dan hampir tenggelam. Di perahu itulah terjadi pertobatan. Pertobatan bisa terjadi di tengah-tengah laut, tengah-tengah danau, dan ajaib bahwa kalau Tuhan bekerja, Tuhan bisa menyentuh hati seseorang dimanapun mereka berada. Maka kita selalu percaya bahwa kuasa firman Tuhan itu luar biasa. Ketika firman betul-betul disampaikan, maka firman itu akan membawa orang untuk bukan hanya kagum terhadap apa yang Tuhan beri, tapi kagum terhadap Tuhan yang begitu ajaib. Kita kadang-kadang cengeng dengan hal-hal yang jasmani saja, tetapi ingat, Tuhan bisa memberikan lebih daripada hal-hal yang jasmani yang kita perlukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan terjadi pertobatan di atas perahu. Tadi dia berkata guru, sekarang apa? Tuhan. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Waktu menolak apa yang Tuhan Yesus sampaikan, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Sekarang karena dia melihat begitu ajaibnya perbuatan Tuhan, dia bisa berkata bahwa engkau bukan manusia biasa, engkaulah Tuhan. Pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jadi dari pelayanan pantai masuk jauh keluar area pantai sampai ke tempat yang dalam, maka pelayanan berikutnya adalah pelayanan ketaatan. Ketika dia taat, Tuhan membuat sesuatu yang indah terjadi. Untuk menyediakan kebutuhan jasmani kita terlalu mudah bagi Tuhan. Tetapi dia ingin kita lebih daripada itu, lebih daripada sekedar mendapatkan yang jasmani. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih jauh, yaitu Tuhan sendiri. Dialah yang memang harus kita raih, dalam tanda kutip, dalam kehidupan kita. Dialah yang harus mengisi hidup kita. Kalau perahu kita isi dengan ikan, maka hidup ini kita isi dengan apa? Dengan kasih, dengan kebenaran, dengan hidup takut akan Tuhan. Sehingga ada pertobatan di sana. Ada merasa bahwa saya ini tidak pantas dibandingkan dengan dia yang tidak berdosa. Dan di sini saya belajar bahwa Tuhan bisa membuat
pengalaman yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan disinilah saya katakan bahwa Tuhan tidak mungkin memakai bejana yang kotor. Tuhan harus bersihkan dulu bejana itu, lalu nanti Tuhan akan pakai. Jadi kita semua harus terus membersihkan diri. Masih ingat apa yang saya katakan minggu lalu? Apa bedanya orang yang jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa? Apa bedanya? Orang yang jatuh dalam dosa dengan orang hidup dalam dosa. Kalau hidup itu terus menerus, memang dia seorang pendosa yang nggak mau pernah berubah dari dosanya. Tapi kalau orang jatuh dalam dosa, ya memang karena mungkin situasi dia bisa jatuh dalam dosa. Petrus orang yang bisa jatuh dalam dosa, tapi dia tidak terus menerus hidup dalam dosa, sehingga dia rasa perlu untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Dan dalam bagian ini terjadilah altar call di atas perahu. Kita selama ini tahunya orang altar call di gereja besar, gitu kan, gedung-gedung yang mewah. Tapi ternyata pertobatan terjadi di atas perahu dan altar call terjadi di atas perahu. Karena Tuhan Yesus berkata, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan kujadikan penjala manusia. Sederhana, fasilitas sederhana, tapi ini mengubahkan terus kehidupan Petrus untuk melihat bahwa Tuhan itu begitu ajaib. Bukan hanya memberikan ikan yang banyak, tapi memberikan kepada saya satu sukacita. Saya diberikan satu penghiburan. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, di sini kita belajar bahwa hidup bertuhan tidak perlu takut kalau kita melakukan hal yang benar. Kalau kita sudah mengalami penyucian, penembusan daripada Tuhan, lakukan tugas tanggung jawab kita. Ya, kadang-kadang ada satu rasa khawatir ya, tapi kita meyakini karena Tuhan yang memberkati, yang memimpin kita, yang menolong kita, ya kita akan jalan terus bersama dengan Tuhan. Ya, kalau saya perhatikan bahwa orang tidak serta-merta tiba-tiba menjadi seorang pelayan Tuhan. Kita bisa melihat tadi orang terbiasa mulai dari pelayanan area pantai, kemudian mulai masuk jauh ke dalam, terlibat. Kemudian untuk bisa terus melakukan pekerjaan Tuhan, orang itu harus menyucikan dirinya, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau enggak, tidak akan menjadi berkat bagi orang lain kalau kita tidak dibersihkan. Kita akan menjadi bejana yang kotor, melayani bejana yang kotor. Maka bejana itu harus dibersihkan. Ingat, Tuhan bisa memakai bejana yang kecil, Tuhan bisa memakai bejana yang besar. Tuhan bisa memakai orang yang kecil, tapi Tuhan juga bisa memakai orang besar. Tuhan tidak bisa memakai bejana yang kotor. Tuhan Maha kata tidak bisa memakai orang yang belum disucikan. Maka Petrus harus menyucikan dirinya, mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dan dikatakan bukan hanya terjadi yang namanya altar call di atas perahu, tetapi juga terjadilah respon yang sangat luar biasa, yaitu ayat yang 11. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Apakah kemudian waktu di darat langsung segera, ya udah, itu tadi banyak sekali ikannya, ayo segera kita pindahkan ikan, ayo kita segera ke pasar menjualnya? Tidak. Ternyata ditinggalkan. Siapa yang ngurusnya? Ya bapaknya dan orang-orang suruhan dari bapaknya.
Dia sekarang mau ikut Tuhan Yesus. Dan itulah cara Tuhan untuk menangkap seseorang, untuk melakukan tanggung jawab di hadapan Dia. Maka apa yang ingin saya katakan dalam bagian ini? Ketika kita bicara tentang bertolak ke tempat yang dalam, maka mari kita jangan terus fokus pada masalah-masalah kita. Kita tinggalkan masalah-masalah kita, kita masuk kepada hal yang di depan yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya, kita jangan hanya ribut dengan hal-hal yang kecil. Mari kita, dalam tanda kutip, kalau mau ribut, ributlah tentang sesuatu yang besar. Kita jangan hanya bicara tentang, oh saya suka dia, saya tidak suka dia. Jadi like and dislike, suka atau tidak suka. Karena sebetulnya itu hanya bicara tentang perasaan kita saja. Ya, kalau Tuhan mengasihi semua orang, masa kita hanya mengasihi beberapa orang saja? Nah, dalam bagian ini kita bisa memperhatikan, kalau kita mau bertolak lebih jauh, lebih dalam, keluar dari apa yang selama ini zona nyaman kita, saya percaya bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang indah terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kenapa kita pindah ke tempat ini? Yang saya pikir bahwa kita perlu memang membutuhkan tempat ibadah yang lebih memadai. Yang berikutnya, kita berharap bahwa disinilah kita akan mulai terus melangkah, masuk lebih dalam, lakukan sesuatu lebih dalam untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita semua kerjakan? Kita kerjakan. Kita semua di sini bukan hanya sebagai jemaat saja, tapi kita sebagai pelaku firman yang melakukan tugas tanggung jawab kita dengan kemampuan kita. Jangan puas sebagai jemaat yang hanya duduk, mendengarkan khotbah, atau bernyanyi di tempat. Mulai pikirkan apa yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan, baik di gereja maupun di luar sana. Apa? Hal yang kecil saja. Ada satu gereja yang mempunyai kebiasaan minimal dalam satu minggu mereka tentukan 3 perbuatan baik yang bisa dilakukan bagi orang lain. Nah, itu salah satu komitmen agar apa yang diterima dalam khotbah bukan hanya berhenti, tapi kita kerjakan dalam kehidupan kita. Apa kira-kira 3 hal yang baik yang bisa kita lakukan? Mulai dari rumah kita, kepada ayah kita, ibu kita, menelponkah, atau apa? Kemudian masuk ke kantor kita, 3 hal yang baik yang saya bisa kerjakan di sana apa? Kemudian masuk pada pelayanan kita, 3 hal yang baik, apa yang bisa saya lakukan? Mulailah masuk ke tempat yang dalam. Jangan hanya puas pada area pantai, tapi area keluar dari pantai. Masuk pada area ketaatan, di mana kita betul-betul masuk pada kehendak Tuhan bagi kehidupan kita untuk kita berjalan. Dan saya berdoa supaya semua kita terus mengerjakan maksud Tuhan dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita hari lepas hari.